PT Pertamina Geothermal Energi Tbk atau PGEO akan membagikan dividen tunai tahun buku 2025 sebesar 123,90 juta dolar Amerika dengan nominal dividen per saham sebesar Rp49,4423 per saham. Keinformasi emiten pemirsa di mana PT Pertamina Geothermal Energi Tbk atau PGEO mengumumkan rencana pembagian dividen tunai dari tahun buku 2025. Hal ini telah mendapat persetujuan dari pemegang saham dalam RUPST di 21 April 2026. PT Pertamina Geothermal Energi Tbk atau PGEO akan membagikan dividen tunai tahun buku 2025 sebesar 123,90 juta dolar Amerika dengan nominal dividen per saham sebesar Rp49,4423 per saham. Kinerja keuangan yang solid menjadi dasar pembagian dividen perseroan. Berdasarkan laporan keuangan per 31 Desember 2025, perseroan mencatatkan pendapatan sebesar $432,73 dolar Amerika di sepanjang 2025, meningkat 6,29% year on year dibandingkan realisasi 2024 sebesar $407,12 juta dolar Amerika. Laba bersih tercatat sebesar $137,67 juta dolar Amerika, total aset sebesar $3,03 miliar dolar Amerika, serta posisi kas dan setara kas $718,50 juta dolar Amerika. Direktur Keuangan PT Pertamina Geothermal Energi Tbk PGEO Rizky Rio mengatakan, capaian ini menunjukkan kinerja perseroan tetap berada pada jalur yang sehat, mencerminkan fundamental keuangan perseroan yang kuat. Kondisi tersebut turut didukung kinerja operasional yang mencatatkan produksi tertinggi sepanjang sejarah atau all-time high dengan kenaikan produksi sebesar 5,6% di 2025. Dan berikut ini adalah jadwal pembagian dividen tunai PT Pertamina Geothermal Energi Tbk atau PGEO di antaranya, KAM dividen di pasar reguler dan negosiasi 30 April 2026, ex dividen pasar reguler dan negosiasi 4 Mei 2026, KAM dividen pasar tunai 5 Mei 2026, ex dividen pasar tunai 6 Mei 2026, recording date 5 Mei 2026, dan pembayaran dividen 22 Mei 2026. Dari berbagai sumber untuk IDX Channel. Dan secara teknikal di sepanjang perdagangan hari ini saham PGEO lebih cenderung tertekan pemirsa setelah dibuka di zona hijau pada pagi tadi kemudian mengalami tekanan yang cukup dalam. Namun di beberapa menit jelang penutupan sesi kedua hari ini pelemahan berhasil terpangkas. Langsung saja kita ke grafis yang pertama. Kita akan coba lihat pergerakan intraday PGEO di sepanjang perdagangan hari ini dan update beberapa menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di level 1030 mengalami penguatan jika dibandingkan dengan posisi penutupan sesi sebelumnya di 1025. Beberapa menit pasca pembukaan PGEO sempat menguat ke level 1035. Posisi ini tidak mampu dipertahankan. 1045 PGEO mengalami koreksi yang cukup dalam ke 985. 11.30 penutupan sesi pertama siang tadi memangkas pelemahan ke 990. Namun di pembukaan sesi kedua kembali tertekan ke 985. Saat ini PGEO diperdagangkan di level 1000. Pelemahan terbatas di 2,44%. Intraday hari ini sempat ke 1035. Kita beralih ke grafis selanjutnya pemirsa, kita akan coba lihat pergerakan saham PGEO dalam beberapa bulan terakhir. Lebih cenderung tertekan meskipun di perdagangan April mencoba untuk bangkit dari saham PGEO. Di perdagangan 10 Oktober PGEO masih diperdagangkan di atas level 1000-an, tepatnya di 1460. Desember dan Januari lebih cenderung mengalami fluktuasi di 1150 hingga ke 1300. Kemudian di perdagangan Februari, Maret dan April lebih cenderung mengalami tekanan hingga ke 945 di 17 Maret. Dan di hari ini posisi PGEO mencoba untuk bangkit kembali dan mencoba untuk bertahan di atas level 1000. Posisi saat ini dengan melemah di 2,44%. Dari sisi valuasi dengan beberapa indikator yang ada, kita akan coba lihat
dari posisi pairnya, price to earning ratio ada di kisaran 18,03 kali, PSR-nya di 5,73 kali, PBV-nya sudah di atas 1 kali, tepatnya di 1,21 kali, dan PCFR di 7,91 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Ketopik pilihan pemirsa indeks harga saham gabungan di sesi pertama Jumat 24 April 2025 melanjutkan pelemahan dalam, anjlok di atas 3% ke level 7.100-an. Indeks harga saham gabungan terbebani koreksi dalam saham blue chip dengan kapitalisasi besar di tengah ketidakpastian global dan lonjakan harga komoditas. Mengutip data Bursa Efek Indonesia via papan perdagangan di penutupan perdagangan sesi 1, penutupan Jumat 24 April 2026, indeks harga saham gabungan IHSG anjlok 3,06% ke level 7.152,85. Di tengah pelemahan dalam yang terjadi, IHSG dalam sepekan melemah 6,30% dan year to date turun dalam 17,28%. Seluruh sektor tertekan di zona merah dengan pelemahan terdalam di sektor infrastruktur ambruk 4,09%, energi anjlok 3,60%, perindustrian turun dalam 2,98%, barang konsumer non-primer koreksi 2,90%, dan sektor properti dan real estate melemah 2,81%. IHSG koreksi dalam terbebani pelemahan dalam saham blue chip dengan kapitalisasi besar. Adapun lagerat utama diantaranya, saham BBCA ditutup anjlok 5,45% di Rp6.075 per saham dan year to date anjlok 24,77%. BREN ditutup koreksi 4,26% di Rp4.720 per saham, year to date turun dalam 51,34%. DSSA ditutup ambruk 9,78% di Rp2.030 per saham, year to date tertekan 49,75%. Saham AMMN melemah dalam 6,79% di Rp4.870 per saham dan year to date melemah 24,20%. Saham TLKM ditutup tertekan 3,47% di Rp2.780 per saham dan year to date koreksi 20,11%. Dan saham BMRI ditutup melemah 2,16% di Rp4.530 per saham dan year to date melemah 11,18%. Head of Retail Research MC Sekuritas T. Herditya Wicaksono mengatakan pergerakan IHSG masih berada di fase downtrend dan telah menutup beberapa area gap yang terbentuk beberapa waktu lalu dan masih rawan terkoreksi. Namun jika IHSG mampu bertahan di support krusial 6.971, maka IHSG berpeluang menguat. Sementara dari sisi sentimen, tekanan IHSG dibayangi dipengaruhi bursa global dan regional yang terkoreksi. Dari konflik Timur Tengah ada angin segar perpanjangan genjata senjata Israel dan Lebanon, namun harga minyak masih tetap tinggi di tengah blokade Selat Hormuz Amerika dan penutupan oleh Iran. Hal ini membuat harga minyak mentah masih cenderung menguat, yang dikhawatirkan inflasi tinggi dan suku kebijakan bunga tinggi bertahan dalam waktu yang lama. Dari berbagai sumber untuk IDX Channel.